Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi kali ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk kembali berjumpa. Kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat mulia, yaitu tentang pelajaran bahasa Arab. Maka dalam belajar ilmu bahasa Arab ini tidak ada yang kita harapkan, melainkan kita mengharap tentang ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga ridho dengan bahasa ini sebagai bahasa dalam kitab sucinya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. F. Abdurrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah berada di kitab jilid yang kedua dan kita ada di pelajaran yang ke-15. Dan pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan sampai latihan yang ke-8, maka insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan sambung kepada latihan yang ke-9. Nah, maka untuk itu kepada para pemirsa silakan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya, kitab jilid kedua halaman 107. Nah, baiklah para pemirsa, di halaman 107 ya kita masuk kepada latihan yang ke-9. Di latihan 9, mu'alif menyampaikan perintah kepada kita ta'ammal ma yali. Ya, renungkanlah apa yang berikut ini. Nah, di sana kita bisa melihat bahwasanya mu'alif menyampaikan beberapa contoh kalimat kepada kita. Kita baca dulu kalimat-kalimatnya dan kita nanti ambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan mu'alif tersebut. Yang pertama, mu'alif menyampaikan ana la ashrabul qahwata. Kemudian ana ma ashrabul qahwata al-ana. Jadi saya tidak meminum kopi. Kemudian kalimat ini berikutnya, saya tidak meminum kopi sekarang. Nah, lalu contoh kalimat yang kedua, nahnu la nal'abu kuratal qadami. Nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Jadi kami tidak bermain sepak bola. Kami ya tidak bermain sepak bola sekarang. Contoh ketiga, huwa la yaqra'us suhufa. Ya. Jadi dia tidak membaca koran. Huwa ma yaqra'us sahifata al-ana. Dia tidak membaca koran sekarang. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, dari contoh-contoh kalimat ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ya, maka kalau kita mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan mu'alif di sini, maka kita bisa melihat ya, mu'alif membandingkan kepada kita penggunaan kata nafi ya, kata peniadaan, yaitu la dan ma ya. Ada la, ada ma. Nah, kedua kata ini di antara fungsinya memang sebagai nafi atau peniadaan. Sehingga kalau kita baca tadi maknanya adalah sama ya, bahwasanya saya tidak minum kopi, saya tidak minum kopi. Nah, jadi ini bermakna nafi, bermakna peniadaan. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika penggunaan ma di sini ya, ma, maka kita lihat keterangan di bawah, ma ya, tukhallisu al-mudhara'a lil hal. Di ma ini dikhususkan kepada mudhari' yang memang sekarang terjadi. Jadi kalau misalkan di sini kan ada penekanannya al-ana ya. Di setiap akhir kalimat ini ada al-ana, al-ana, al-ana menunjukkan memang bahwasanya kata ma di sini ini meniadakan pekerjaan sekarang. Maksudnya gimana? Maksudnya ya kalau sekarang ya dia tidak minum kopi, tapi barangkali mungkin kemarin minum atau besok minum. Nah,
tidak minumnya itu hanya sekarang saja. Berbeda dengan ketika penggunaan la, ya, ana la asyrabul qahwata, saya tidak minum kopi, maka la di sini ini bermakna bahwasanya memang dia bukan orang yang meminum kopi, tidak sekarang, tidak kemarin, juga tidak yang akan datang. Nah, itu bedanya. Nah, sehingga meskipun nanti dalam penggunaan kalimat kita mendapati sebuah kalimat ya dengan kata nafi atau peniadaan dengan ma tanpa disebutkan al-ana, maka kita bisa paham bahwasanya fungsi daripada ma di sini ini adalah sebagai nafi untuk ini ya, mudhara'ah lil hal. Jadi sebagai mudhari' yang sedang terjadi. Nah, jadi seperti itu bedanya para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa membedakan kapan kita menggunakan la dan kapan menggunakan ma untuk makna nafi ya. Jadi kalau contoh yang kedua, nahnu la nal'abu kuratal qadam, ya kami tidak bermain sepak bola, berarti memang ya secara umum dia bukanlah orang yang main sepak bola, mereka tidak bermain sepak bola. Tapi ketika menggunakan ma, nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana, ya berarti sehari itu aja, saat itu saja mereka tidak main bola. Bisa jadi kemarinnya atau besoknya mereka akan main bola. Nah, sama seperti yang ketiga ini, huwa la yaqra'u suhufa, ya dia tidak membaca koran ya. Berbeda dengan huwa ma yaqra'u suhifata al-ana, dia tidak membaca koran hari ini. Nah, baik pemirsa, di sini di contoh yang ketiga ada perbedaan. Di sini la yaqra'u suhufa. Di sini ma yaqra'u as-suhifata. Mengapa ada beda seperti ini? Mengapa di sini suhifata, di sini as-suhufa? Ya, jadi kalau tadi kan sudah kita jelaskan perbedaan antara la dan ma ya. Kalau la lebih kepada umum, sedangkan ma itu khusus pada saat ini. Nah, makanya kalau kemudian la, ya la sofa ini berarti di sini digunakan bentuk jamak. Berarti dia memang tidak membaca berbagai macam koran sama sekali. Ya, adapun kalau as-sahifata ini bentuk tunggalnya, berarti ya saat itu saja dia tidak membaca koran. Bisa jadi mungkin ya besok dia membaca koran yang lainnya, atau sebelumnya dia membaca koran yang lain. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya insyaallah untuk membedakan kapan kita menggunakan la dan kapan menggunakan ma di dalam bentuk konteks nafi atau kalimat yang bermakna peniadaan. Nah, baik, ini latihan yang ke-9. Kita lanjutkan kepada latihan berikutnya, yaitu latihan yang ke-10. Di latihan yang ke-10, perintah masih sama dari mu'alif ya, ta'amal ma yali. Ya, renungkan apa yang berikut ini. Nah, kita baca dulu. Hamidun tawilun. Lalu, ma atwala hamidan. Ya. Hadhihi sayyaratu jamilatun. Ma ajmala hadhihi sayyarata. Huwa tawilun. Ma atwalahu. Hiya saghiratun. Ma asgharaha. Nah, untuk latihan yang ke-10 ini, ya latihan ke-10 ini, mu'alif menyampaikan kepada kita beberapa contoh kalimat yang di sana ada kalimat biasa dan ada kalimat ta'ajubiyah ya, kalimat ta'ajubiyah atau kalimat yang bermakna ta'ajub ya. Contohnya misalkan seperti apa? Yang pertama, hamidun tawilun. Hamid itu tinggi. Ya, ini biasa kalimat khobariyah ya. Di sini jumlah ismiyah yang mengabarkan bahwasanya hamid itu tinggi. Nah, kemudian ketika seseorang itu merasa takjub dengan tingginya hamid, maka dia akan mengatakan ma atwala hamidan. Betapa tingginya hamid. Nah, jadi penggunaan kata kalimat ta'ajub ini ditambahkan dengan kalimat ma di depannya. Ma dan kemudian diikuti dengan kata tafdil ya, kalimat fi isim tafdil dan dalam bentuk mansub ya, ma atwala. Betapa tingginya
hamidan, dan hamid ini sebagai mansub kedudukannya ya, karena dia menjadi objeknya di sini. Betapa tingginya hamid. Nah, contoh kedua misalkan hadhihi sayyaratu jamilatun. Ya, mobil ini bagus. Ya, mobil ini bagus. Ma ajmala hadhihi sayyarata, betapa bagusnya mobil ini. Nah, di sini bisa kita lebih jelas untuk melihat kepada contoh yang kedua. Ma ajmala hadhihi sayyarata, betapa indahnya mobil ini. Nah, kalau kita lihat ya, ini makna yang bermakna ta'ajub ini ketika ada ajmala, kata ajmala di sini dengan nasab ya, dengan fathah. Ini ma kemudian diikuti dengan fi'il tafdilnya ini dengan fathah, maka ini bermakna ta'ajub, betapa indahnya mobil ini. Kalau ini misalkan dibaca marfu ya, ma ajmalu hadis sayyarata, apa ya, maknanya berubah ya. Apa yang paling indah dari mobil ini? Ya, mungkin bisa kita katakan warnanya atau apa. Nah, itu baru kemudian maknanya seperti itu. Nah, kalau kemudian dengan dibaca fathah, maka dia maknanya sebagai ta'ajub, betapa indahnya mobil ini. Ya, jadi bisa difahami ya tentang mengapa ini ajmala, karena emang ini adalah sebagai ta'ajubiyah, berbeda maknanya kalau dibaca dengan marfu dengan dhammah, ma ajmalu hadis saja, maka ini maknanya apa yang paling indah dari mobil ini. Nah, itu berarti maknanya nanti akan berbeda. Nah, baik. Jadi seperti itu ya, setelah ma diikuti dengan fi'il tafdil dan diberi ini harokat fathah ya. Lalu contoh ketiga, huwa tawilun, dia tinggi. Ya, dia itu tinggi. Ma atwalahu, betapa tingginya dia. Ya. Dia shaghiratun, dia itu kecil, ya, dia perempuan kecil, ya, ma asura, betapa kecilnya dia. Baiklah para pemirsa, nah jadi seperti itu aja bahwasanya untuk membentuk kalimat ta'ajub ya, dengan ditambahkan ma di depan fi'ilnya dan kemudian diberi bukan fi'il ya, isim ya, isim tafdilnya ya, isim tafdilnya, dan kemudian diberi harkat fathah ya, dinasabkan. Nah, seperti itu, atwama atwala ma ajmala ma atwala ma asghara. Nah, ini berarti isim ta'jub. Nah, atau kalimat ta'jubiyah. Nah, baik para pemirsa, kita sambung lagi kepada latihan yang berikutnya ya, latihan yang ke-11. Di latihan ke-11, mu'alif menyampaikan yang perintahnya kepada kita, uktub al-jumal al-atiyah musta'milan fi'l ta'ajub ya. Ya, tulislah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan fi'il ta'ajub ya, fi'il yang menunjukkan adanya keheranan, adanya takjub kepada suatu. Nah, ini ada 4, silahkan dikerjakan, mudah insyaallah ya. Nah, silahkan dikerjakan sebagaimana tadi sudah kita jelaskan pada latihan sebelumnya. Baik, sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu ya, sambil dikerjakan silakan di pause videonya. Nanti kita cocokkan jawabannya. Nah, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya, mari kita silakan kita cocokkan jawaban dari latihan yang ke-11 ini. Yang pertama, kalimat dari mu'allif adalah unzur ila haula'it tullabil judud. Lihatlah kepada mereka para siswa yang baru, ya, para siswa baru. Hum katsirun, mereka banyak ya. Nah, kemudian apa? Ketika hum katsirun, mereka banyak, nah dalam bentuk takdirnya ya, katsirun
afan ta'ajub ya, dalam fi'il ta'ajubnya, maka kita tambahkan ma dan ini diubah dalam fi'il ta'ajubnya. Ya, maka dia menjadi apa? Yaitu ma aksarohum, betapa banyaknya mereka ya. Unzur ila haulai tulabil judud ma aksarohum, betapa banyaknya mereka. Nah, terus yang kedua, unzur ila hadis sayyarata. Perhatikan ya, ila hadis sayyarati ya, perhatikan atau lihatlah mobil ini. Hiya jamilatun. Mobil ini bagus. Ya, kalau dalam fi'il ta'ajub maka ditambahkan ma dan menjadi ajmala ya. Ma ajmalaha. Betapa indahnya dia. Nah, lima ajmalaha. Jadi unzur ila hadis sayyarati ma ajmalaha. Betapa indahnya dia, betapa indahnya mobil ini. Baik. Yang ketiga, huwa fakirun. Dia fakir. Ya, dia melarat gitu ya. Ma afqaraha. Betapa fakirnya ma afqarahu ya. Betapa fakirnya dia. Karena huwa ini laki-laki ya, maka dominan juga laki-laki. Ma afqarahu. Betapa fakirnya dia. Terakhir yang keempat, ara'aita dzakal bait. Ya. Apakah kamu tidak melihat kepada rumah itu? Huwa shaghirun. Dia kecil. Nah, untuk ta'ajubnya ya, maka ditambahkan ma. Jadi ma asgharahu ya, betapa kecilnya ya. Nah, betapa kecilnya rumah itu, ma asgharahu. Nah, baik, mudah ya insyaallah. Nah, selanjutnya kita sambung kepada penutup dari pelajaran ke-15 ini. Ya, mu'alif menyampaikan kepada kita al-kalimat al-jadidah, kata-kata yang baru. Ya, di sana kita mendapati ada kata maq'ad. Ya, kata maq'ad itu maknanya jamaknya maq'id. Ya, ini maknanya adalah tempat duduk ya, atau bangku ya. Lalu ya abati, ya wahai bapakku, atau ya abi sama maknanya ya wahai bapakku ya. Lalu fi asna'i ya, fi asna'i ya ketika itu ya, ketika itu. Kadaba yakdzibu, berbohong atau berdusta ya. Inqalaba yanqalibu ya, berbolak-balik ya, berbalik. Nah, lalu baka menangis ya, baka menangis, ya beki sedang menangis. Baik, alhamdulillah kalau demikian berarti kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-15. Maka mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dari pelajaran 15 ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya dan dijadikan keberkahan untuk kita dunia dan akhirat. Amin. Akhirul kalam, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.